Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah karyawan Pama Persada, azakumullah, semoga Allah muliakan kita semua pada siang hari ini. Pembahasan kita tentang masalah persahabatan, bahwa persahabatan ini sangat mulia dalam Islam. Banyak sekali ayat Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi SAW yang berbicara tentang persahabatan. Al-Quran menceritakan tentang Muhajirin dan Ansor. Persahabatan mereka diabadikan dalam surah Al-Asr. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan sahabat mereka daripada diri mereka sendiri. Ini mengenai hijrah kaum Muhajirin ke Madinah. Maka orang-orang Madinah, kaum Ansor, menyambut mereka dengan luar biasa. Rumah mereka dibelah jadi dua, harta mereka dibagi jadi dua untuk sahabat Muhajirin. Dan tidak ada persahabatan yang melebihi persahabatan mereka. Demikian di hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang halawatul iman, manisnya iman. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi pernah bersabda, ada 3 hal yang barang siapa yang mendapati salah satunya, dia akan merasakan manisnya iman. Di antara manisnya iman adalah seorang mencintai saudaranya karena Allah. Ini menunjukkan bahwasanya persahabatan dalam Islam itu merupakan bagian dari iman. Bahkan merupakan manisnya iman. Jadi kalau kita mau merasakan manisnya iman, diantaranya adalah menjaga nilai-nilai persahabatan. Demikian dalam hadis yang terkenal yang lainnya, tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Di antaranya adalah 2 orang yang saling bersahabat, saling mencintai karena Allah. Dia bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, para ulama mengingatkan tentang pembahasan masalah sahabat, bahwa sahabat itu ada 3 macam. Yang pertama, sahabat seperti obat, kadawa, seperti obat. Sahabat yang mengajak kepada kebaikan, sahabat yang membimbing kita, sahabat yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka posisi mereka sebagai obat. Cari sahabat yang seperti ini. Yang kedua, posisi sahabat sebagai penyakit. Dia yang merusak hidup kita. Dia menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Maka sahabat yang seperti ini harus kita jauhi. Harus kita putuskan demi menjaga keimanan kita. Yang ketiga, posisi sahabat hanya seperti makanan ringan yang kita butuhkan pada momen-momen tertentu saja. Jadi boleh bersahabat dengan yang seperti ini, tapi hanya sekedar. Karena apa? Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa berikan mudarat. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana cara mengukur sebuah sahabat. Apakah sahabat itu baik atau buruk? Apakah sahabat yang sejati atau yang bukan? Para ulama menjelaskan paling tidak ada 4 poin. Cara kita mengukur seorang itu pantas jadi sahabat atau tidak. Yang pertama, yaitu indah safar. Ketika kita safar. Dalam sebuah safar, kita akan bisa menilai seseorang itu sahabat kita atau tidak.
kelihatan memang ketika sapar, karakter orang akan ketahuan dengan sendirinya. Ada yang baik, ada yang penuh empati, peduli dengan kawan-kawannya, dan ada juga yang egois, mementingkan dirinya sendiri. Ada juga kawan yang mengingatkan kita tentang kebaikan, mengingatkan tentang sholat, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ada juga di antara sahabat itu ketika sapar, mereka mengajak berbuat dosa dan maksiat. Karena banyak orang sering berbuat dosa ketika sapar. Ketika di rumah ada keluarga, sehingga dia tertahan untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka sapar adalah tolak ukur menilai seseorang. Apakah orang itu jadikan sahabat atau tidak. Kalau ketika sapar, ada kawan kita yang mengingatkan kita tentang sholat, tentang ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, maka ini sahabat yang sejati, yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tapi banyak juga sahabat ketika sapar, dia mengajak kita kepada dosa dan maksiat. Ini bukan sahabat. Ya, ini banyak sekali terjadi ketika sapar, orang tergoda untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi sapar adalah tolak ukur untuk mengukur mana sahabat yang sebenarnya, mana yang tidak. Ada juga ketika sapar, orang begitu rela mengorbankan hartanya untuk dinikmati bersama-sama. Dia punya makanan, dia punya hidangan, diberikan kepada teman-temannya. Ini berarti pantas jadikan sahabat. Ada juga ya ketika sapar, dia pelit, dia bakhil, dia tidak suka makanannya dicicipi oleh kawan-kawannya. Maka ini bukan sahabat. Yang kedua, nilai persahabatan bisa diukur ketika indal musibah atau indal hajah, ketika ada hajat. Jamaah sekalian, dalam kehidupan ini seringkali kita mendapati berbagai macam musibah, ujian. Ketika datang seseorang membantu kita meringankan musibah yang kita alami, maka itu sahabat kita. Namun sebaliknya, kalau ada yang datang, mereka tertawa, mereka bertepuk tangan atas musibah kita, maka itu bukan sahabat kita. Jadi sahabat itu kelihatan tatkala kita sedang dalam kondisi kena musibah. Ketika mereka mengulurkan tangannya untuk membantu kita, itu sahabat. Tapi kalau mereka bertepuk tangan, tertawa, merendahkan kita, maka itu bukan sahabat. Bangsa Arab mengatakan, as-sadiq waktu doik. Sahabat itu adalah orang yang hadir ketika kita dalam kondisi sulit. Kalau kita lagi banyak uang, banyak harta, datang orang menghampiri kita, itu bukan sahabat. Itu hanya orang memanfaatkan keberhasilan kita. Tapi kalau sebaliknya, dalam kondisi kita dalam sulit, dalam kesulitan hidup, dalam berbagai bentuk musibah, maka mereka datang menolong dan membantu kita, itu baru sahabat. Kemudian yang ketiga, tolak ukur persahabatan adalah indal khusumah, ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi konflik. Kalau seandainya kita punya konflik dengan kawan kita, kemudian kawan kita itu menutupi aib kita, tetap menjaga harga diri kita, kehormatan diri kita, tidak menyebarkan aib kita, maka itu sahabat yang sebenarnya. Namun sebaliknya, kalau ada yang konflik dengan kita, kemudian aib kita disebarkan, semua orang jadi tahu tentang dosa-dosa kita, kehilapan-kehilapan kita, maka itu bukan sahabat. Maka jamaah sekalian, sahabat itu ketahuan ketika dalam menjaga rahasia diri kita. Kalau mereka senantiasa menjaga kehormatan diri kita, maka itu sahabat. Sekalipun dalam kondisi konflik, dia tetap menjaga kehormatan diri kita. Tapi kalau sebaliknya,
mereka menyebarkan aib kita sehingga kita jatuh kehormatan kita, maka itu bukan sahabat. Karena konflik seringkali itu selesai dengan waktu yang singkat. Karena pada prinsipnya kaum muslimin mereka berlapang dada. Namun sebaliknya, kalau orang yang jahat sama kita, ketika konflik dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjatuhkan kehormatan kita. Kemudian yang keempat, barometer mengukur persahabatan adalah indatul zaman, ketika waktu yang panjang. Waktu yang panjang adalah bagian dari mengukur jati diri seseorang. Baik buruknya seseorang seiring dengan perjalanan waktu akan ketahuan juga. Untuk itu jemaah sekalian, mengukur baik buruk itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Butuh waktu yang lama. Sehingga kalau kita menerima seorang lamaran pemuda yang mau melamar putri kita, kita pelajari dulu jati dirinya. Paling tidak 1 bulan. Sebagaimana yang contohkan oleh para ulama. Kalau mereka baik, baru kita terima. Kalau ternyata tidak baik, tidak kita terima. Jadi kalau seandainya baru ketemu, cenderung hanya pencitraan. Kelihatan baik, pada hakikatnya dia tidak baik. Seiring dengan waktu nanti kita akan mengetahui karakter jati diri orang itu yang sesungguhnya. Maka jemaah sekalian, jangan tergesa-gesa mengambil suatu persahabatan, mengangkat seorang menjadi sahabat kita. Butuh waktu, butuh proses. Jangan sampai yang kita ambil adalah sahabat yang menjadi penyakit, bukan sahabat yang menjadi obat. Nah, ini dia empat macam barometer dalam mengukur nilai-nilai persahabatan. Jemaah sekalian, banyak orang sukses karena bersahabat dengan orang yang sukses. Banyak orang yang hancur karena dia bersahabat dengan orang yang rusak. Maka Nabi mengingatkan bahwa persahabatan orang yang baik seperti bersahabat dengan sohibul misik, tukang minyak wangi. Dia dapat harumnya, dia dapat testernya, atau bisa beli minyak wangi. Orang bergaul dengan orang baik, pertama dapat baiknya, yang kedua dapat bagian dari kebaikan dia, yang ketiga kita bisa lebih baik seperti dia. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan orang yang jahat seperti bergaul dengan sohibul kir, tukang las. Dia dapat asapnya atau dapat percikan apinya. Bergaul dengan orang yang salah, kita akan dinilai salah oleh masyarakat. Dan cepat atau lambat, kita menjadi jahat seperti sahabat kita itu. Untuk itu jemaah sekalian, suatu hal yang sangat penting bahwa kita harus pilih dan pilih dalam persahabatan. Karena dalam Al-Quran ada ayat Al-Quranul Karim di mana dalam surah Furqan penghuni neraka menyesal karena punya sahabat yang salah. Allah mengabadikan, ya laita laitani, ya wailata laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan, laqad adallani an dzikri. Penghuni neraka berkata, alangkah ruginya saya, alangkah menyesalnya saya, kalau seandainya saya tidak bersahabat kepada si fulan. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari jalan kebenaran. Laqad adallani an dzikri. Dia telah menyesatkan saya dari agama ini. Demikian di hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum ila ma yukhalil. Seorang
agamanya tergantung dari teman dekatnya. Maka lihatlah kepada siapa dia bergaul. Jadi kata Nabi SAW, seorang itu agamanya, kualitas agamanya itu tergantung dari teman dekatnya. Maka lihatlah kepada siapa dia bergaul. Untuk itu jamaah sekalian, teman itu bagian dari identitas kita. Siapa saja ketika mau mengukur seseorang, maka lihatlah teman dekatnya. Kalau kita mau tahu kualitas pasangan kita, kepada siapa mereka berkumpul, kepada siapa mereka bergaul. Kalau kita mau mengetahui kualitas anak kita, maka lihatlah teman-temannya, kepada siapa mereka bergaul, kepada siapa mereka berkumpul. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa teman adalah bagian daripada identitas diri kita. Untuk itu bagi kawan-kawan semua, bagi khususnya karyawan Pama Persada, untuk senantiasa melihat ke kanan dan ke kiri, kepada siapa dia bergaul. Kalau selama ini dia bergaul dengan orang yang benar, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau dia bergaul dengan orang yang salah, segera melakukan introspeksi dan perubahan. Tinggalkan teman-teman yang jauh, tinggalkan teman-teman yang salah, yang menyimpang, jauhi mereka, dan ini harus ada niat yang kuat untuk menjauhi mereka dan mencari teman-teman yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara ringkas tentang nilai sebuah persahabatan. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga nilai-nilai persahabatan kita. Karena di Ramadan ini bulannya berbagi, bulannya saling memaafkan, bulannya kita untuk kebersamaan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini hubungan kita dengan kawan-kawan tambah bagus, tambah harmonis. Dan semoga di bulan ini juga Allah angkat wabah yang ada di negeri kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.